Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Kato, bertemu lagi kita di Kato Podcast Berbagi Inspirasi. Seperti biasa, kita akan bercerita suatu hal yang bermanfaat yang insya Allah akan menginspirasi masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Pasaman. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas tentang sebuah terobosan yang dilaksanakan atau di-launching oleh BPJS Kesehatan. Nah, jadi nama programnya adalah Viola. Nah, apa itu Viola? Apa manfaat Viola dan bagaimana cara memanfaatkannya? Di studio kita telah hadir seorang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Beliau merupakan kepala kantor dari BPJS Kesehatan Kabupaten Pasaman. Ini dia Ibu Rismaneli. Selamat datang Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ya. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya hadir di studio kami. Insya Allah nanti perbincangan kita akan sangat inspiratif untuk mengedukasi masyarakat. Nah, mumpung Ibu lagi ada di sini, jadi kita mulai perbincangan kita dengan mungkin masyarakat mungkin telah mengenal apa itu BPJS Kesehatan, tapi mungkin kita ingin lebih mengenal lagi apa itu BPJS Kesehatan, ruang lingkup kerjanya, bentuk layanannya, atau apakah sama dengan mungkin ada istilah juga JKN. Mungkin seperti apa Ibu? Baik, terima kasih. Mungkin selamat sore juga ya untuk Bapak ya. Iya, Bu. Mungkin pertama kita sampaikan dulu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu badan penyelenggara jaminan kesehatan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola, yang tujuannya untuk mengelola dana pemeliharaan kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia. Nah, dia programnya ada JKN namanya. Nah, JKN ini bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada penduduk seluruh warga Indonesia. Nah, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Nah, itu. Oke. Berarti JKN ini adalah bagian dari layanan BPJS. Iya, programnya. Ya. Kalau BPJS-nya badan penyelenggaranya. Gitu. Badan kan lembaganya Bu ya. Nah, jadi ini kita lebih detailnya ke JKN-nya Bu. Nah, apa saja sih bentuk layanan di JKN ini Bu? Ini ya, boleh kita tahu? Baik. Layanannya itu kan ada dua. Layanan kesehatan sama layanan administrasi. Kalau layanan kesehatan itu bisa diakses melalui FKTP dan FKRTL. Nah, FKTP itu melalui puskesmas, dokter keluarga, dan klinik. FKRTL itu rumah sakit dan klinik utama. Nah, kalau untuk pelayanan administrasinya bisa melalui tatap muka dan non tatap muka. Kalau melalui tatap muka ya datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bisa juga melalui BPJS Keliling. Kami ada juga program BPJS Keliling. Ada yang keliling ya Bu? Nah, ya ada keliling. Berarti jemput bola gitu ya? Iya, jemput bola. Nah, itu ada juga di mall pelayanan publik. Nah, gitu. itu yang tatap muka. Kalau yang non tatap muka ya seperti yang mau kita bahas ini, Pak. Viola, BPJS yang dulu namanya BPJS Kesehatan online. Bisa juga melalui web BPJS, bisa juga melalui mobile JKN. Mobile JKN bisa juga melalui Pandawa. Gitu. Berarti itu keliling di Kabupaten Pasaman itu Bu? Ya, keliling kita kebetulan kelilingnya ke nagari-nagari, bisa juga ke puskesmas. Jemput bolanya. Oke. Seperti yang kita bahas di awal tadi, yang opening tadi. Jadi ini BPJS punya jagoan baru nih, program baru. Namanya Viola. Nah, jadi kita masuk kepada Violanya nih Bu. Apa sih latar belakang lahirnya ini program layanan Viola ini Bu? Dan Viola itu apa maksudnya? Jadi Viola itu dulu namanya BPJS Kesehatan online ya Pak ya. Sekarang di rebranding namanya Viola, Virtual Office Layanan Desa. Jadi pelayanannya melalui online. Ya, pelayanannya melalui online, melalui Zoom gitu ya Pak ya. Yang melatar belakangi kan dengan adanya domisili masyarakat yang jauh dengan kantor BPJS Kesehatan, kemudian karena kesibukan, jadi masyarakat ini malas mengurus administrasi, malas pendaftaran, malas perubahan. Jadi BPJS Kesehatan meluncurkan program BPJS Online. Jadi pelayanannya itu melalui online. Jadi
peserta ini masyarakat nggak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Cukup nanti BPJS Kesehatan kerjasama dengan desa atau nagari atau puskesmas, kita pelayanannya melalui online, melalui Zoom. Nah, gitu jadi peserta nggak perlu jauh-jauh ke kantor BPJS Kesehatan. Berarti ini bisa dikatakan rebranding dari sebelumnya ada BPJS online yang diperbaharui gitu ya, Bu. Ya. Nah, secara teknis gitu, Bu, bagaimana sih masyarakat memanfaatkan Viola ini gitu di lapangannya seperti apa? Jadi kan tadi kita kerjasama dengan nagari atau desa atau puskesmas ya Pak ya. Nanti nagarinya menyampaikan atau mengumumkan ke masyarakat. Kita jadwal misalnya dengan nagari ini dalam minggu pertama atau minggu kedua. Nanti diumumkan, nanti pesertanya datang ke kantor nagari atau ke puskesmas. Nanti pelayanannya petugasnya melalui online seperti itu. Berarti platform yang digunakan untuk online-nya apa, Bu? Apa Zoom atau melalui Zoom. Berarti nanti masyarakat bisa datang ke nagari-nagari atau kantor nagari itu nanti via Zoom. Perangkat disediakan oleh nagari. Nah, untuk Viola sendiri, Bu. Kalau sekarang kan udah berapa lama launchingnya, Bu, kalau boleh tahu? Kalau Viola kan baru 1 bulan nih. Kalau untuk BPJS Kesehatan online-nya itu sudah lama dari tahun 2023 itu udah jalan. Oke, berarti Violanya jalan 1 bulan ya. Iya, dari brandingnya baru 1 bulan. BPJS online. Nah, kami ingin bertanya keterjangkauannya, Ibu. Apakah memang Viola ini khusus untuk desa-desa tertentu atau seperti apa, Ibu? Dia tidak hanya di puskesmas atau desa, itu dengan instansi-instansi juga bisa, Pak. Misalnya ya itu karena tadi kesibukan PNS atau pekerja penerima upah, nah itu bisa BPJS online juga atau Viola juga dengan instansi-instansi. Berarti gitu. Bisa menjangkau di semua kalangan ya, Bu? Bisa ya? semua kalangan, di sekolah-sekolah pun bisa. Gitu. Iya. Itu juga bermanfaat sekali kalau kami nilai karena memang nantinya apalagi dengan sosial geografisnya Pasaman ada beberapa daerah mungkin yang jangkauannya jauh gitu ya. Betul. Nah, itu bisa meringkas administrasinya. Oke, secara umum kita udah dapat gambaran nih seperti apa Viola itu. Tapi kita ingin tambah informan kita dari mitra dari BPJS sendiri. Baik, teman Kato, di studio juga telah hadir narasumber kedua kita. Beliau merupakan pimpinan puskesmas di Kumpulan, yaitu Ibu Fitria. Oke, selamat datang Ibu. Terima kasih atas waktunya. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oke, kita langsung sebagai mitra dari BPJS Kesehatan. Tentu Ibu sebagai pimpinan dan staf mendukung program Viola ini. Nah, yang ingin kami tanyakan, apa bentuk dukungan dari khususnya Puskesmas Kumpulan dalam menyukseskan program Viola ini? Terima kasih Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami mungkin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Pasaman yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut podcast dengan Ibu di studio yang sangat mega ini. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan acara podcast ini sangat berguna nanti bagi masyarakat yang mengikuti acara ini. Insya Allah. Baik. Peran kami di Puskesmas untuk mensukseskan atau mendukung penuh program BPJS ini, sebetulnya kami mendukung penuh semua program BPJS yang diberikan kepada kami di Puskesmas, termasuk salah satunya program Viola ini atau BPJS online. Iya, dulunya namanya BPJS online. Ya. Jadi waktu itu Ibu Nelly datang kepada kami menyampaikan bahwasanya ada namanya terobosan baru dari BPJS dengan program Viola atau BPJS online ini. Pada awalnya Ibu Kepala Kantor menyampaikan kepada kami untuk mengadakan mobil JKN ini di Puskesmas. Tapi waktu itu kami menyampaikan kepada Ibu, kalau kita mengadakan di Puskesmas, kemungkinan besar itu akan mengganggu dalam jam pelayanan kesehatan. Karena jamnya pagi mulai. Jadi kami usulkanlah kepada Ibu bahwasanya bagaimana kalau kita adakan di Jorong yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kumpulan.
Alhamdulillah Ibu menyanggupi, nggak apa-apa. Jadi kami melaksanakannya per jorong. Per jorong. Iya, per jorong kami laksanakan. Alhamdulillah wilayah kerja Puskesmas Kumpulan itu ada 11 jorong. Semua jorong kami sudah melaksanakan kegiatan Viola ini atau BPJS online ini. Iya, iya. Alhamdulillah mungkin Ibu Nelly merasa puas dengan kegiatan yang sudah kita jalankan. Jadi karena itu kerjasama itu. Iya, iya. Nah, jadi kegiatan yang mendukung kami melaksanakan ini, yang bisa kami beri dukungan, yang pertama itu kami bekerja sama dengan bidan desa yang ada di desa. Kemudian Puskesmas Kumpulan itu membagi petugas itu berdasarkan wilayah kerja. Jadi kami melibatkan bidan desa dengan pemegang wilayah kerja yang ada di Puskesmas Kumpulan. Oh iya, iya. Jadi kami memfasilitasi untuk melaksanakan BPJS online ini. Di antaranya kalau kita online tentu perlu laptop. Iya, perangkatnya Bu ya. Iya, perangkatnya Infocus. perlu Infocus, Iya. kemudian juga perlu speaker. Iya. Nah, jadi itu antara lain dukungan yang kami berikan terhadap pelaksanaan dari BPJS online ini atau Viola ini. Begitu ya Bu. Berarti juga ada rekanan kita juga menjalin komunikasi dengan pihak jorong atau masyarakat gitu Bu ya. Jadi alhamdulillah juga masyarakat dalam artian ini perangkat jorong juga mendukung kegiatan yang sama. Nah, selanjutnya yang ingin kami tanyakan, sebagus-bagus sebuah program itu pasti menyentuh masyarakat gitu ya. Iya. Bagaimana efeknya ke masyarakat. Iya. Nah, pertama kali launching program Viola ini, apa kira-kira tanggapan dari masyarakat? Terkhusus dari masyarakat Kumpulan. Kalau tanggapan atau respon dari masyarakat, alhamdulillah mereka sangat antusias sekali menyambut program ini. Kenapa? Karena mereka merasa sangat terbantu sekali dengan program ini. Karena kita mendekatkan ke masyarakat. Masyarakat itu tidak payah-payah lagi datang ke Lubuk Sekaping, ke kantor BPJS. Di antaranya program BPJS online ini bisa membantu masyarakat tentang misalnya ada BPJS-nya yang salah NIK, atau salah tanggal lahir, itu sudah bisa langsung kita perbaiki waktu saat Zoom. Kemudian lagi misalnya FKTP-nya di Puskesmas Kumpulan itu atau di Kecamatan Bonjol itu hanya satu puskesmas dulu, itu Puskesmas Bonjol. Sekarang kan sudah 2 puskesmas, ada Puskesmas Bonjol dan Puskesmas Kumpulan. Tentu yang peserta BPJS itu tentu ada yang masuk wilayah kerja Puskesmas Kumpulan. Nah, dengan adanya Zoom ini, nanti masyarakat tuh mudah untuk pindah FKTP, itu pindah ke Kumpulan, bisa langsung dilayani waktu saat Zoom. Iya, Jadi iya. masyarakat sangat-sangat tertolong sekali. Oke, berarti memang berdampak bagi masyarakat. Berdampak, Nah, itu kan khusus untuk masyarakat Kumpulan. Iya. Nah, nanti kita ke Bu Risma ini. Secara umum nih Kabupaten Pasaman, mungkin ada juga masukan atau Ibu yang di lapangan itu gimana sih tanggapan masyarakat secara umum nih di Pasaman ini? Ya, kalau ya sesuai disampaikan Ibu Fitri tadi, cukup antusias. Rata-rata itu kunjungannya lebih di atas 30 di Puskesmas Kumpulan. Nah, itu selama ini kan masyarakat malas ya Pak ya ke kantor BPJS, mungkin karena jauh, terus karena biaya juga. Dengan BPJS online atau Viola ini, ya mereka istilahnya mereka berusaha untuk hadir gitu untuk perbaikan data. Karena kan kalau datanya tidak valid, itu bisa jadi bisa penonaktifan atau berobatnya nggak bisa di Puskesmas Kumpulan gitu. Berarti sejauh ini positif, Positif. penerima layanan Viola dan tentang positif. Cuman karena segmen kita ini masyarakat Pasaman, kita ingin nih Ibu ke Ibu apa dulu ya, ke Ibu Risma dulu ya. Coba bisa Ibu ceritakan secara detail runutnya Viola ini seperti apa sih? Mungkin ada juga pemirsa kita yang baru dengar nih istilah sekarang Viola gitu. Jadi di program itu dari A sampai Z-nya itu apa sih sebenarnya, makhluk apa sih Iya. sebenarnya? Lebih dirinci lagi Bu. Jadi Viola ini artinya memindahkan pelayanan tatap muka melalui online gitu. Jadi biasanya pelayanan di kantor, nah sekarang kita via online melalui Zoom kita melayani peserta. Nah di pelayanan itu semua bisa, semua pelayanan di kantor juga bisa di BPJS online ini. Update data, pendaftaran peserta mandiri, terus pindah vaskes tadi ya Bu ya.
Kemudian perubahan anggota keluarga, penambahan atau pengurangan. Nah, itu bisa didapatkan layanannya oleh masyarakat gitu. Berarti memang keterjangkauannya dari offline menjadi online bisa terbantu. Semua layanan BPJS Semua layanan dan untuk semua peserta bisa gitu, di-online-kan. ya. Nah, kalau untuk puskesmas kumpulan sendiri, Bu, karena Ibu yang di lapangan nih, Iya. gitu ya. Iya. Jadi masyarakat mungkin ada yang belum tahu. Jadi bagaimana di teknis di lapangan, misalkan di Jorong itu seperti apa atau di puskesmas seperti apa, teknisnya biar nanti masyarakat bisa juga menikmati layanan ini. Gitu. Oke. Jadi untuk SOP-nya namanya untuk iya, bagaimana benar. pelaksanaan supaya masyarakat itu hadir. Iya. Jadi kami dari Puskesmas H-2 itu Bu Nelly memberikan jadwal dan mengirim link untuk Zoom itu. Nah, jadi sesampainya ke kami akan menyampaikan ke pembina wilayah dan bidan desa. Nanti bidan desa akan menyampaikan ke kader kesehatan, kemudian Pak Jorong dan juga melapor ke Bapak Wali Nagarinya. Kemudian juga disampaikan di media sosial seperti Facebook. Kemudian juga ada grup WA-nya bidan desa bersama dengan masyarakat, itu disampaikan lewat itu. Nah, di saat waktu Zoom itu pembina wilayah akan turun bersama bidan desa ke lapangan, ke jorong yang bersangkutan. Nanti bidan desa akan memandu masyarakat itu untuk mengisi link absen daripada peserta. Nanti kami diisi link absen itu sudah langsung tahu orang BPJS. Berarti yang hadir di jorong itu sekian orang. Iya. Nah, setelah mengisi link absen, nanti akan dipanggil sama orang BPJS satu persatu masyarakat yang hadir itu dan menanyakan apa masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu. Dipanggil satu persatu yang tercatat di dalam link Zoom tersebut. Iya. Iya. Oke, yang namanya program baru ya Bu ya, walaupun rebranding kan ini ada program baru nih, Iya. sebulan launchingnya ya Bu ya. Kami rasa mungkin saja ada tantangan mungkin atau kendala mungkin yang dihadapi dalam melaksanakan program ini. Mungkin kalau di masyarakat kumpulan, apa kira-kira Ibu tantangannya atau kendala di lapangan ada nggak kira-kira Ibu? Yang namanya tantangan tentu ada Pak. Ya. Jadi misalnya masyarakat kami itu ada berjumlah misalnya ada 70 orang. Yang hadir kadang 40, 30 dengan alasan mereka ada yang ke sawah lah, Iya, dengan ada saja kesibukan, alasannya ya. Pak. Padahal kita ke sana tuh kan betul-betul untuk menolong masyarakat. Iya, benar. Itulah makanya kami sebenarnya sudah 11 jorong, sudah terlaksana semuanya. Makanya Bu Nelly mengusulkan kepada kami kembali ulang lagi untuk melayani masyarakat yang belum mendapatkan layanan BPJS online ini. Insya Allah kami dari Puskesmas Kumpulan hari Selasa besok mungkin kembali ke rolling yang pertama Pak. Masalahnya masalah kesibukan. Masyarakat itu mau kadang-kadang karena kesibukan masing-masing mereka belum sempat hadir bersama kita di program Viola itu. Oke. Berarti memang kadang jadwal yang telah kita tentukan mungkin ya masyarakat kan kita nggak tahu jadwalnya Ya, gitu. Dan iya. datang jadwal tentukan rupanya ada kesibukan sendiri atau situasionalnya gitu. Ya. Nah, kepada Ibu Risma ya Bu ya. Mungkin Bu Risma juga ngeceknya sampai ke lapangan nih gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui juga karena kami juga pernah di beberapa wilayah di Kabupaten Pasaman juga walaupun aksesnya 2 jam 3 jam cuman terkendala akses internet Bu. Saya ada beberapa kecamatan atau beberapa jorong yang kami ke sana nggak ada sinyal sama sekali. Kalau udah keluar kita dari sana baru bisa mengakses gitu internetnya. Nah kendala-kendala seperti itu udah ada solusinya atau gimana ya Bu? Ya, jadi solusinya makanya kita jadwal dan tempatnya itu kita pastikan dulu. Di tempat itu ada sinyal atau tidak ya Pak ya. Kalau tidak ada sinyal ya tentu kita cari tempat yang memang sinyalnya ada. Nah, kalau kita kan memang aplikasi ya. Kalau aplikasi itu butuh internet, jaringan. Nah, kalau misalnya jaringannya tidak ada ya pelayanan tidak bisa jalan. Ya, Nah, itu memang online ya, Bu? ya itu memang sangat terkendala sekali. Kadang-kadang mati lampu. Iya. Mati lampu di nagari ya Bu ya, di nagari atau puskesmas. Nah, itu jaringan otomatis mati. Gitu. Gitu ya kendalanya. Tapi ini
kalau kita udah berbincang seperti ini mungkin juga bisa jadi masukan bagi pemerintah daerah mungkin ya Bu ya, untuk mengadakan akses internet di daerah-daerah terpencil, daerah pelosok. Karena sebenarnya viola ini sangat bermanfaat, itu memudahkan administrasi dan memangkas jarak dan waktu. Jadi itu harapan kita. Nah, kalau saya lihat dari penjelasan dari Ibu Fitria tadi, artinya Ibu Fitria sangat terbantu dengan program ini dan mendukung program ini. Nah, kalau untuk program Viola ini, apakah memang khusus untuk masyarakat Nagari saja atau gimana Ibu? Itu semua masyarakat, semua peserta, semua masyarakat, baik yang belum peserta JKN maupun yang sudah. Nah, kalau yang belum peserta JKN di Viola ini kan kita bisa ini pelayanan pendaftaran peserta mandiri yang membayar iuran setiap bulan. Kalau yang sudah menjadi peserta JKN itu bisa untuk update data, perbaikan data, penambahan atau pengurangan anggota keluarga, bisa juga untuk pengaktifan anak di atas umur 21 tahun untuk pekerja penerima upah gitu. Oke. Bisa juga informasi, keluhan dan pengaduan. Oke, siap. Nah, jadi setiap ada program baru, termasuk Viola ini, mungkin ada harapan-harapan, baik itu dari masyarakat sendiri tentang program ini. Nah, untuk pribadi Ibu Risma sendiri, sebenarnya untuk kedepannya, harapannya apa tentang program Viola ini? Kira-kira. Harapannya tentu pasti supaya ini tetap berjalan ya Pak ya. Viola ini tetap berjalan, masyarakat antusias untuk mengikuti program Viola ini ya, gunanya untuk kemudahan masyarakat juga, mendekatkan pelayanan, tidak perlu waktu khusus untuk datang ke kantor BPJS dan tidak perlu biaya juga. Kalau peserta yang jauh kan dengan biaya naik ojek aja sekian kan gitu ya Pak ya. Jadi harapannya masyarakat benar-benar memanfaatkan program ini. Iya. Jadi luangkanlah waktu yang tidak begitu lama untuk hadir di BPJS online atau Viola gitu. Mungkin pertanyaan yang sama, apa harapannya kira-kira untuk kedepannya, khususnya untuk masyarakat kumpulan mungkin terkhusus. Jadi harapan kami sebagai kepala puskesmas kumpulan mungkin Pak, kami mengharapkan mungkin program ini tetap dijalankan karena masih banyak masyarakat kita yang belum mendapatkan pelayanan dengan ketidakhadirannya waktu jadwal yang sudah ditetapkan. Kemudian kepada masyarakat mungkin kami menghimbau agar masyarakat khususnya yang ada di wilayah kerja puskesmas kumpulan ini bisa meluangkan waktunya untuk hadir di jadwal yang sudah ditetapkan karena ini sangat-sangat membantu terhadap masyarakat. Seperti yang disampaikan tadi bahwasanya kalau ke Lubuk Sekaping di samping memakan waktu, biaya yang mungkin yang memberatkan kepada masyarakat. Oke, baik. Mungkin terakhir nih penekanan Ibu ya. Tadi udah harapan. Nah, yang Ibu Risma inginkan peran masyarakat itu seperti apa? Dari harapan itu perannya seperti apa? Ya, jadi Viola ini kalau masyarakatnya tidak tahu kan tidak termanfaatkan ya Pak ya. Jadi harapannya baik itu melalui desa atau puskesmas maupun masyarakat yang sudah tahu itu bisa menyebarkan informasi ini bahwa ada program pelayanan Viola oleh BPJS Kesehatan. Jadi mereka nggak perlu jauh-jauh lagi ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi saling menginformasikan saling pedulilah antar masyarakat gitu Pak. Iya. Baik, itu juga yang kami tanyakan kepada Ibu Fitria nih. Untuk apa sih yang diinginkan peran masyarakat kumpulan terhadap program ini gitu? Tentunya peran masyarakat kita tidak bisa lepas dari perannya Bapak Wali Nagari, Bapak Jorong. Kami di Puskesmas Kumpulan insya Allah kerjasama lintas sektornya cukup berjalan dengan baik. Makanya kami juga mengharapkan support dari Bapak Wali Nagari dan Jorong untuk menyampaikan juga ke masyarakatnya bahwasanya ada program BPJS online atau sekarang disebut dengan Viola kepada masyarakatnya. Insya Allah nanti kami akan sosialisasikan kepada Bapak Jorong dan Bapak Wali Nagari yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kumpulan. Oke, jadi itu harapan dan peran dari masyarakat dan juga harapan kita bersama setelah kita bincang-bincang tentang Viola ini, insya Allah tersebar luaskanlah informasi tentang Viola ini dan juga harapannya
semua perangkat nagari juga itu bisa mendukung kegiatan ini, termasuk juga pemerintah daerah, terutama tadi dalam hal penyediaan akses internet, biar jangkauannya lebih luas lagi. Gitu. Mungkin terakhir ini Bu, mungkin ada informasi di luar ini yang ingin disampaikan, mumpung kita hadir di sini Bu. Dari Bu Risma dulu. Nah, jadi di Viola ini kita juga ada namanya program diskon ya Pak ya. Diskusi online itu berupa sosialisasi. Oh, diskon diskusi online. Diskusi online, diskusi Ini menarik Ibu. sosialisasi secara online. Jadi kalau di Puskesmas Kumpulan karena masyarakatnya banyak yang hadir, kita diawali dulu dengan sosialisasi. Jadi sosialisasi program CKN. Nah, jadi mengenai informasi-informasi program CKN ini tersampaikan juga gitu Pak melalui online ini. Oke. Nah. Juga untuk Ibu Fitria. Nah, ada sekitar informasi mungkin untuk masyarakat Kumpulan juga, subscriber kita juga ada dari Kumpulan Ibu. Ya. Mungkin ada yang ini sampaikan informasi lain? Kalau di Puskesmas Kumpulan itu Pak, kami kan diberi target sama Bu Nelly nih Pak. Diberi target ada namanya mobile JKN. Nah, yang menjadi masalah di Puskesmas Kumpulan itu memang pencapaian mobile JKN-nya itu masih rendah. Jadi kami mungkin menghimbau kepada masyarakat untuk menghindar mobil JKN itu adalah untuk menghindari jangan terjadi antrian yang panjang di puskesmas. Karena antrian itu melelahkan Ibu. Melelahkan ya, dan juga membosankan. Membosankan, menghabiskan waktu. Iya, menghabiskan waktu. Jadi memang sekarang kami berupaya untuk kepada masyarakat itu mensosialisasikan tentang pemanfaatan mobile JKN ini. Cuman kadang-kadang kendala kami di lapangan, yang namanya masyarakat itu tentu dia berperingkat-peringkat. Ada yang sudah bagus dengan medianya, ada yang belum punya. Jadi benar. Itu kendala kami di lapangan karena belum semua masyarakat yang punya HP Android. Belum semua masyarakat yang bisa menggunakan HP Android. Tapi secara bertahap, insya Allah kami akan meningkatkan pelayanan mobil JKN ini. Karena kami dituntut setiap bulan oleh Bu Nelly ini peningkatan penggunaan mobil JKN ini. Benar, ada targetnya Bu ya. Ya sebenarnya memang kendala di lapangan seperti Bu. Karena masyarakat tidak semuanya memiliki kemampuan untuk mengakses gitu. Kemampuan dan kemauan juga mungkin ya. Jadi memang kita di lapangan harus bekerja ekstra juga ya Bu ya. Nah, oke Ibu, luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan ibu-ibu semuanya. Dan kita berharap bersama semoga setelah pembicaraan kita hari ini untuk aplikasi Viola bisa dimanfaatkan secara maksimal dan memudahkan layanan kesehatan di masyarakat. Nah, oke, teman Kato, kesehatan adalah investasi terbesar dalam hidup. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan aplikasi Viola, kedepannya kita harapkan tidak ada lagi alasan untuk menunda menikmati layanan kesehatan ini. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Nah, ikuti terus episode kita selanjutnya di Kato Podcast, berbagi inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.